Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hukum perikatan tentang perikatan pada umumnya. Sebelum masuk pada materi pertama, perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Ahmad Septian Yahya, yang kedua Atia Sapiraskia Yusuf, yang ketiga Putri Rizka Ayu Pakaya, dan yang keempat Gita Mahmud. Pengertian perikatan. Satrio dalam bukunya berpendapat bahwa perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan hukum kekayaan di mana pihak satu atau kreditur berhak atas prestasi dan pihak lain atau debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Unsur-unsur perikatan. Buku 3 KUH Perdata mengatur perikatan dalam arti sempit, yaitu hubungan hukum dalam lapangan kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Dari pengertian itu, maka ada 4 unsur dari perikatan, yaitu A. Hubungan hukum, B. Dalam lapangan hukum kekayaan, C. Hubungan antara kreditur dan debitur, D. Isi perikatan. A. Hubungan hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan, sehingga yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban atau kewajiban moral dan sosial untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum. B. Dalam lapangan hukum kekayaan. Hubungan hukum di mana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban merupakan perikatan. Yang dimaksud perikatan ini adalah perikatan-perikatan di mana hak dan kewajiban yang muncul dari sana mempunyai nilai uang atau paling tidak pada akhirnya dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu atau yang oleh undang-undang ditentukan diatur dalam buku 3 KUH Perdata. C. Hubungan antara kreditur dan debitur. Dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan atau terikat, di mana di satu pihak kreditur ada hak dan di lain pihak debitur ada kewajiban atas suatu prestasi. Pihak kreditur berhak atas prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi. D. Isi perikatan. Dikatakan bahwa di dalam perikatan ada kreditur yang mempunyai tagihan dan debitur yang mempunyai hutang. Kesemua tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu presentasi tertentu. Dengan demikian, tagihan, prestasi, dan kewajiban atau hutang debitur adalah prestasi tertentu. Sumber-sumber perikatan. Undang-undang dalam pasal 1233 KUH Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Di sini pembuat undang-undang membuat pembedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan tersebut kita tahu bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. J. Satrio tahun 1999 nomor 38. Menurut ketentuan pasal 133 KUH Perdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel 2, pasal 1313 sampai dengan pasal 1351, dan titel 5 sampai dengan 18, pasal 1457 sampai dengan pasal 1864. Buku 3 KUH Perdata. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel 3, pasal 1352 sampai dengan pasal 1380. Buku 3 KUH Perdata. Ridwan Syahrani tahun 2000 nomor 209. Perikatan yang lahir dari perjanjian. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligatorio, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatorio berarti
bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu, pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihan tersebut, masih diperlukan adanya levering atau penyerahan. Dengan demikian, pada prinsipnya, orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatoir dengan saat penyerahan prestasi atau haknya, sekalipun pada jual beli tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua momen jatuh bersamaan. Dikatakan di depan bahwa perjanjian melahirkan perikatan-perikatan karena memang perjanjian seringkali, bahkan kebanyakan, melahirkan sekelompok perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat melahirkan perikatan antara orang atau pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya, atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang atau para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu. Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum perikatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Profesor Maryam Darul Badrul Jaman memberikan contoh sebagai berikut. Lampau waktu adalah peristiwa-peristiwa di mana pembentukan undang-undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang-orang yang tertentu. Dengan lampaunya waktu, seseorang mungkin terlepas haknya atas sesuatu, atau mungkin kita mendapatkan haknya atas sesuatu. Kematian. Dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Kelahiran. Dengan kelahiran anak, maka timbul perikatan antara ayah dan anak, di mana si ayah wajib memelihara anak tersebut. Pasal 321 KUHP Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga saudaranya. Sekian, terima kasih.